kamu kalau nggak bisa nemuin kepalaku, kamu keluar aja ngono, Dari dari rumah ini. Jangan sendirian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan gue Med di sini di Jangan Sendirian saat ngomongin. Setan. Halo Mas Panji. Ya, Gimana nih kabarnya? alhamdulillah. Kamu gimana Alhamdulillah. kamu? Alhamdulillah baik-baik saja, alhamdulillah. sehat-sehat saja. Ya memang di masa pandemi ini kan kita harus bisa menjaga imun tubuh ya kan. Kalau Mas Panji metodenya menjaga imun tubuh apa ini? Tidur. Tidur. Oke, mantap sekali. Karena memang tidak ada aktivitas ya. Iya. Iya benar. Pada kesempatan kali ini, aku pengen bahas sama Mas Panji. Mas Panji pernah denger nggak sih tentang cerita sejarah-sejarah waktu kita masih SD atau masih kecil lah, Iya. ya kan? Pasti ada setan-setan kayak tuyul, Mister Gepeng, Iya. Suster Ngesot, kolor ijo. Ya, Iya kan? hijau, heeh. Yang pengen saya bahas di sini, Mister Gepeng dan Suster Ngesot. Karena mereka itu kan sedikit aneh juga kan ya. Kira-kira Mas Panji tahu nggak tentang sejarahnya Mister Gepeng? Ada sih teman-teman gua Hmm? yang ngirim web gitu. Situs web Ya. tentang Mister Gepeng gitu. Mm-mm. Oke. Aku pengen tanya sih, kalau memang di situs itu ada keterangan tentang Mister Gepeng, aku pengen tahu sejarahnya itu kayak apa sih? Konon ya, katanya Mister Gepeng ini pengusaha kaya raya yang tewas terjepit di lift rumah sakit. Pengusaha kaya raya terjepit di rumah sakit. Iya. Oke. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa Mister Gepeng ini mati akibat tubuhnya terlindas bulldozer. Nah, terlindas bulldozer. Heeh. Ada dua ini ya. Di rumah sakit, Sama di luar rumah sakit. di luar rumah sakit. Tapi kenapa setannya ada di sekolahan? Toilet sekolah. Ya mungkin waktu mati itu kebelet pipis mungkin ya. Oh, mungkin Iya. kebelet pipis, nggak ada tempat. Heeh. Ya kan akhirnya dia sudah meninggal menemukan tempat. Di sini mungkin iya, nyaman. sambil nerusin pipisnya tadi. Oh, ya Heeh. mungkin. Jadi panjang berarti ya. Iya. Oke, lanjut. Aku sambil ngerokok gak apa-apa ya? Gak apa-apa. Oke, siap. Kan kita ngobrol santai Kenalan lah. aja, Oke, kenalan siap. aja. Itu asal usulnya cerita dari Mister Gepeng. Ya nggak tahu juga sih, kan itu mitos ya. Kita nggak pernah tahu kan. Ya ada benernya, ada salahnya juga. Oke. Berbagai macam mitos tentang Mister Gepeng berkembang di masyarakat. Namun belum diketahui siapa Mister Gepeng sebenarnya. Intinya, Mister Gepeng merupakan hantu manusia yang meninggal dalam keadaan tubuh gepeng dan berlumuran darah. Berlumuran darah. Oke. Oh, berarti gak di lift aja ya? Kan gepeng kan banyak meninggal seperti terlindas truk. Hah? Mungkin itu salah satunya. Mungkin salah Mungkin, satunya. Bisa digilingan molen gitu kan? Iya. Iya kan? Akhirnya gepeng gitu kan. Gepeng. Kayak roti ya Oh, kan? iya. Oke. Terus digoreng jangan lupa. Nah, benar. Lumayan 500-an, Pak. Oh, iya. Gitu kan? Duh, beli tepungnya enggak dianu. Tepungnya Oh kan- iya, tepungnya kan ada 1.500 sendiri ya. sama. Berarti ya 1.000 lah. Mm-mm. Terus ada lagi mitos tentang nomor telepon 777 kali maksudnya ya. Nomor teleponnya siapa itu? Nggak tahu. Ya mungkin setannya sudah modern mungkin. Tapi ada juga ya waktu di YouTube kalau nggak salah. Aku lihat juga ada nomor 66666666. Apa itu? Kan lambang 666 itu kan lambang satanis. Oh gitu. Katanya sih bisa menelpon nomor itu, tapi aku belum coba karena nomorku kan bukan internasional gitu, Pak. Oh iya. Interlokal ya kan. Lokal. Maklum ya, nggak pernah keluar negeri soalnya. Nah, itu. Iya. Karena tidak ada dana ya kan. Nah, ya. Mager juga gitu. Lagi corona, Pak. Iya, nggak boleh. Tentu pernah terdengar saat era 90-an. Dengan menghubungi nomor tersebut,
dipercaya Mr. Gepeng hadir keesokan harinya untuk memberikan sejumlah uang kepada orang yang menelponnya dengan cara Hah? diletakkan pada lubang toilet. Aneh ya? Uang. Heeh. Jadi gimana? Kalau sudah menelpon nomor itu, ya kan? Terus dapat uang uang. dari, Besoknya dapat uang dari Mr. Gepeng tadi. kok bisa? Ya mungkin Bang Goib mungkin ya. Mungkin. Heeh. Aku pernah baca, aku bukan pernah baca sih. Aku pernah lihat covernya Kisah Tanah Jawa, bukunya Kisah Tanah Jawa. Itu ada juga Bang Goib. Oh gitu. Nah, nggak tahu juga sih itu. Aku belum baca. Maaf buat Kisah Tanah Jawa. Sebenarnya pengen baca, cuman kan belum ada mulus untuk beli bukunya. Iya. Gitu kan. Oke, lanjut. Mungkin nanti kamu bisa coba-coba. Lumayan loh dapat uang. Enggak sih Pak, enggak. Kenapa? Enggak. Ya, gimana ya? Itu bukan kepercayaan saya memang. gitu. Iya kan. Mm-mm. Tentang Mr. Gepeng ini. Tapi kenapa kok sejarahnya Mr. Gepeng ini ada di sekolahan? Waktu kita kecil, ya kan? Mm-mm. Awas kalau ke toilet ada Mr. Gepeng, gitu kan? Apa sambungannya cerita dari Mr. Gepeng ini ke sekolahan sama cerita sejarahnya? Atau mungkin orang-orang anak kecil-kecil itu didoktrin sehingga dia kalau ke toilet gak usah lama-lama. Mungkin salah satunya itu. Bisa jadi. Bisa jadi. Soalnya kan anak-anak kecil kan kalau di toilet kan sering bercanda juga. Oh iya benar. Dengan diomongin seperti itu kan menjadi takut gitu loh. Oh iya, ini toilet nggak boleh bercanda. Jadi lebih menjaga kesopanan lah. Oke. Di toilet kan nggak kita juga sih. Oh iya benar. Goib juga. Kita kan nggak tahu ya. Tapi Mr. Gepeng ini beneran ada atau enggak? Mitos atau fakta? Kalau menurut saya ya, saya kan juga belum lihat sendiri ya. Kalau menurut saya masih mitos. Karena memang gimana yo? Aneh gitu loh. Ya kan? Belum pernah orang yang pernah menampakkan, orang yang pernah dilihat oleh Mr. Gepeng gitu kan. Bentuknya kayak gimana, visualnya kayak gimana kan belum ada penjelasan yang jelas dan keberadaannya itu. Sama seperti kayak Suster Ngesot. Selama saya pernah nganterin ibu teman saya. Ibu teman saya itu kebetulan sakit di rumah sakit. Nah, saya itu kebelet kencing. Setelah kebelet kencing, nyari toilet. Kalau sekarang kan toiletnya kan ada di kamar, setiap kamar gitu kan. Nah, kalau dulu itu toiletnya itu berbeda, Pak. Ya kan? Berbeda. Nah, ketika aku udah jalan sekitar jam 12:30 kalau nggak salah, itu aku nyasar di kamar mayat. Tapi aku lihat kondisinya nggak ono apa-apa sih, nggak ono mayat, nggak ono apa. Nah, memang aku sengaja memang cari Suster Ngesot, ada nggak? Ego. Tapi menurutku sih juga mitos. Nah, tadi aku sempat browsing juga tentang sejarahnya Suster Ngesot di wikipedia.com. Wikipedia.org. Nah, ya kan. Suster Ngesot yaitu hantu yang memakai baju suster. Jalannya sambil ngesot. Dalam sejarahnya tidak ada yang bisa menentukan asal-usul Suster Ngesot tersebut. Tetapi ada beberapa informasi dari mulut ke mulut masyarakat yang kemudian dipercayai sebagai sejarah adanya Suster Ngesot. Berarti itu hanya cerita fiksi. Karena mulut dari mulut. Karena belum ada fix yang menjelaskan tentang keberadaannya Suster Ngesot tersebut toh. Di visualnya kayak gimana, orang yang pernah lihat Suster Ngesot itu kayak gimana. Kan Suster Ngesot toh cuman ngesot aja kan. Iya. Meskipun kita injek tangannya kan nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Kita lari loh, dia nggak iso iya, nggak bisa ngejar ya kan. Soalnya dia kan mageran. Nah, mager ngesot aja kan, ngesot gitu. Kan gini loh.
Rumah sakit sudah Rumah sakit sudah Fasilitasi. Cakeli anji. Memfasilitas. Manusia. Bingung ya? Memfasilitasi. Benar. Nah, rumah sakit kan sudah anjing, kenapa salah? Rumah sakit kan sudah memfasilitasi. Iya, Fasi. fasilitasi. Nah, rumah sakit kan sudah memfasilitasi ya kan kursi roda. Kenapa tidak digunakan? Apa takut bayar atau kena pajak? Enggak mungkin nanti kan itu. Apa kenapa tidak ada yang dorong? Kan bisa, Pak. Iya bisa. Tapi ada kemungkinan juga kan Apa? dipakai orang banyak, nanti kena COVID gimana? Dia kan nggak bisa bayar. Dia ngesot juga. Ayo. Ya juga sih. Nah. Tapi semisal kalau di pinggir jalan itu banyak yang ngasih loh, Pak. Oh iya, sambil gini tangannya. Nah. Itu bisa jadi uang. Oh iya. Kenapa gak minta bantuan sama itu tadi Mr. Gepeng tadi? Kan kerjaannya ngasih uang toh. Mister Gepeng mungkin jalannya kayak gini, Pak. Oh gitu. Iya. Oh iya. Nah, kan kena angin kan gini-gini. Oh, Seperti kertas ya kan. gak ada stabilisernya gak Tapi ada. bentar. Kamu kan tadi bilang Mister Gepeng. Tapi aku dengar tadi Mister Gepeng adalah seorang dokter. Nah, Mungkin ada. apa mereka pernah pacaran? Oh iya mungkin ya. Terus putus. Tapi putus, habis itu susternya saya ditinggalin. Iya. Kursi rodanya dibawa pulang. Terus dibawa pulang. Bisa saja kan. Terus waktu numpak lift dia terjepit. Nah, bisa jadi. Kualat. Kualat. Hei, Mister Gepeng, kamu kualat sama suster ngesot. Kasihan dia. Iya. Dia sudah cacat. Apa itu yang namanya cinta? Nah, suster ngesot itu kasihan. Dia nggak bisa jalan. Kursi rodanya kamu bawa. Akhirnya kamu kecepit, mati juga kan? Iya. Itu kan. Karma. Oke, lanjut ke sejarahnya suster ngesot tadi ya. Hantu suster ngesot dipercaya oleh masyarakat sebab adanya cerita atau sejarahnya. Pertama, ceritanya di Rumah Sakit Umum Cipto Mangunkusumo, Jakarta. Sebab di tempat itu ada seorang suster yang meninggal secara tidak wajar. Di suatu malam, ada seorang suster yang melaksanakan tugasnya menjaga seorang pesakit, orang yang sakit. Keadaan malam itu sangat sepi dan hening. Tidak ada siapa-siapa yang ada, hanya seorang dokter jaga. Ketika suster itu hendak di ruangan laboratorium, dihalangi oleh dokter yang jaga tadi. Kemudian diperkosa dan dibunuh dengan sadis dan brutal. Kakinya dimutilasi dan dikuburkan di ruangan laboratorium itu. Pak, Sadis, laboratorium itu keramik loh, Pak. Iya ya. Beda lagi kalau laboratoriumnya masih tanah. Ini sudah ngaco sih kalau kayak gini. Antar percaya nggak percaya ya? Oke, lanjut. Mitos lain mengenai suster ngesot dari daerah Jawa Barat, yaitu di suatu tempat panti jompo ada seorang suster cantik keturunan Belanda bernama Nora, dan dia mempunyai ilmu gaib karena kemampuannya itu dia memanfaatkan untuk membunuh semua penghuni yang ada di panti dengan alasan balas dendam pribadi masa lalu. Kemudian kejahatannya diketahui oleh masyarakat. Sebagai hukumannya, kaki Norah dipukuli warga hingga remuk dan hancur. Dan ada beberapa rumah sakit tua di Indonesia yang dipercayai mempunyai kisah serupa tentang suster ngesot, yang akhirnya kisahnya sama mempunyai nasib jadi hantu dan jalannya tidak dengan kaki normal tetapi ngesot. Jadi ada beberapa versi ya kan. Tadi di rumah sakit Jakarta Cipto Mangunkusumo itu diperkosa. Terus di Jawa Barat panti jompo. Iya. Panti jompo kan dipukuli warga hingga remuk. Ada beberapa kisah lain di rumah-rumah sakit. Nah, yang benar yang mana? Beda lagi kalau
sejarah Wewe Gombel yang kemarin udah aku bahas sama temanku Dewangga. Hmm. Itu kalau kalian pengen lihat ada di atas ini ya. Nah, itu sejarahnya itu Wewe Gombel ada di Bukit Gombel, Bukit Gombel. Daerah Nah. mana itu? di daerah Semarang kalau nggak salah. Semarang. Semarang. Ya lihat aja lah di video yang di atas ini kan. Jangan lupa ya. Oke. Nah, kembali lagi di Mr. Gepeng dan Suster Ngesot. Nah, menurutku Suster Ngesot ini belum jelas juga sejarahnya kayak gimana, ya kan? Belum jelas sejarahnya kayak gimana, belum jelas visualnya kayak gimana, dan fix belum ada orang yang bisa menjelaskan pernah bertemu dengan Suster Ngesot tersebut. Hmm. Nah, jadi disimpulkan mitos. Mitos. Menurut saya pribadi. Ya. Tuh. Soalnya apa? Menurut pribadi kita mitos itu soalnya apa? Soalnya kita nggak pernah ngalamin. Nah, benar sih. Karena itu kan dari mulut ke mulut toh. Hmm. Aku tahu nih kan ya memang dari dulu, masih dari kita SD dan SMP ya kan. Awas ada Suster Ngesot, awas ada itu apa Mr. Gepeng. Dan memang filmnya ada. Itu cuman film nggak tahu. Mm-mm. Contohnya kayak apa? Hantu yang belum pernah divisualkan tapi memang ada. Contohnya kayak Buto Ijo. Tujuh. Nah, terus siluman lutung, siluman ular, itu kan sebenarnya ada, ya kan? Terus apa lagi ya? Sebenarnya banyak sih. Das gelundung. Das gelundung. Wah, aku pernah ngalamin itu. Apa itu? Ya gimana ya? Das gelundung itu bukan aslinya kan. Hah? Itu bukan das digelundungkan gini, bukan. Oh iya, oke. Itu kan nggak punya kepala gitu, mungkin ya. Masa? Hantu yang nggak punya kepala. Kepala buntung. Heeh. Oke. Mungkin karena kepalanya nggak ketemu, jadi arani das gelundung. Tapi itu kan hantu tanpa kepala itu kan di apa? Di pemakaman Jeruk Purut kalau nggak salah. Mungkin. Jakarta tuh. Tapi aku pernah ngalamin di rumah. Di rumah ini yang sekarang. Yang bukan yang dulu. Kan Oke. sekarang udah pindah toh. Terus Itu waktu tidur mimpi kan. Waktu itu dimimpiin sosok tinggi besar. oke. Itu bilang gini, kamu kalau nggak bisa nemuin kepalaku, kamu keluar aja dari rumah ini. Apa kamu aku ganggu terus gitu. Kamu dimimpiin seperti itu. Lewat mimpi berarti. Dalam mimpi. Duh, nanti ada pas aku bangun itu di sebelah lemari kan ada lompongan kecil gini ya. Oh, ada space Kayak, lah, ada space. Oke. Itu diliatin sekelebatan aja, nggak ada kepalanya. Lewat atau berdiri? Nggak, berdiri tuh langsung. Hah, serius? Hilang. Merinding, Pak. Iya. Serius? Iya, soalnya Itu kamu umur berapa? masih kecil itu. Umur pokoknya kelas 3, 4-an lah. Lupa aku soalnya. Oke. Ya segituan. Ya kan, ya apa ya? Mungkin ya tersiksa mungkin ya. Soalnya Mungkin kan, ada beberapa urusan yang belum terselesaikan. Oh, iya. Mungkin. Oke, terima kasih Mas Panji sudah hadir di studio kami dan berbagi cerita, ya kan? Sudah membahas tentang Suster Ngesot dan Mr. Gepeng yang memang sejarah aslinya memang belum ada, ya kan? Dan visualnya juga belum ada. Oke, terima kasih semuanya yang sudah menonton video ini dan jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya sebagai dukungan kalian di channel saya. Nah, silakan tunggu video-video uploadan berikutnya. Selamat malam dan jangan sendirian.